Kita lanjut ya, mungkin ya nanti kalau misalnya di YouTube ada kenapa-kenapa gitu kan, nggak apa-apa, nanti segera dari sini Mas Emon akan upload videonya. Jadi kita lanjutkan ya, kita lanjutkan, kita bahas oil and gas. Jadi ada berapa nih? 3 tambah 3, 6 tambah 9 ya kurang lebih ya. 9. Nah, jadi untuk oil and gas sebenarnya apakah bagus ya? Ini bagus gitu ya teman-teman ya. Banyak lah beberapa yang tadi tak lihat juga di ya running trade-nya lumayan oke lah ya, lumayan rame lah. Nah, Akra, ini kayaknya diriku mention berkali-kali ya teman-teman ya. Ini Akra nih udah sideways lama nih di sini ya. Jadi range yang kita bikin ya Fibo 0,618 di 1240 jadi sini nih. Jadi ya tinggal dicek nih kalau misalnya dia tembus lah ya, kuat aja nih, jebret gitu ya. Nah gitu ya. Ini oke banget nih, ada potensi dia untuk naik lagi. Nah terus teman-teman lihat kan, ini masih terjaga lah di atas MA berapa? MA 100 ya. Nah ini cakep banget. Oke, coba pencet. Nah ini cakep banget ya nih. Terus ya memang agak sedikit pelemahan ya. Tapi mungkin kalau teman-teman cek dari stochastic slow-nya ini GC ya, golden cross di area oversold gitu ya. Dikasih tahu lah ini momentum gitu ya. Jadi apakah oke? Ya menarik. Gitu ya, menarik, tapi ya balik lagi nih. Mungkin agak direspon cukup lama, tapi ya oke nggak? Ya harusnya sih oke gitu ya. Kita tinggal cek untuk foreign flow-nya dulu teman-teman. Nah, luar biasa ya. Akra akum lagi. Jadi kita mulai lihat nih, oke, titik dia akum tuh ternyata start dari tanggal 15. Tinggal 15 masuk, terus dia buang barang gitu kan, nggak buang barang sih, outflow, terus inflow lagi nih 17, 18, 19 sampai 22. Jadi bagus ya, gitu. Nah, terus apa? Terus tinggal kita lihat nih untuk si Akra. Mas yang masuk BB sama BK sama ZP ada ketua kita ya. Jadi bagus nggak? Bagus. Ya memang ada retail masuk, ada nggak? Ada, tapi jumlahnya dikit gitu ya. Jadi ya menarik. Terus yang buang barang, tapi sayangnya di sini ya mungkin agak sedikit gonjang-ganjing gitu kan. Ada kajet LG, aku dan DX-nya buang barang gitu. Jadi masih wait, kalau dibilang masih wait and see ya wait and see. Kalau misalnya si ZP sama BK besok masih akumulasinya banyak dan kita ngeliat ada kenaikan lagi dari jumlah inflow-nya, ya ini bagus nih. Gitu ya, potensi dia untuk naik ada. Karena kan kita ngeliat harganya di sini-sini aja loh Mas, kagak bergerak sama sekali ke bawah. Tandanya beneran support di area 1200 sampai 1240 direspon dengan baik dong, dia nggak berhasil turun ke bawah gini kan. Jadi ini berarti tinggal kita tunggu momentum naiknya. Sama tetap ya teman-teman ya, yang namanya analisa bisa terjadi yang namanya invalidasi atau harganya atau arah pergerakannya itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Kita ekspektasinya untuk naik ke atas, ternyata pasar merespon turun, ya tetap pantau untuk area 1200-nya. Kalau 1200 turun, nah maka akan berpotensi lah terjadi penurunan yang lebih dalam gitu ya. Itu aja sih untuk Akra sih, ya overall bagus. Ya kalau dari structure ya rejection beberapa kali di 1350 ya wajar gitu ya. Itu aja sih. Overall oke lah. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Next lagi ya. Next lagi itu di mana? Di Medco ya. Di Medco juga ya beberapa kali entry stop loss ya. Nah ini salah satu yang analisa Mas Emon yang nggak works gitu ya. Kenapa ya? Mungkin aku kecepatan juga untuk call swing ya. Jadi ini swing, tapi samanya bagus ya. Samanya bagus. Ini kecepatannya nih. Entry di sini ya. Di bawah turun. Habis di bawah turun, di bawah naik lagi ya. 1245. Harusnya aku masuknya agak di bawah sedikit gitu ya. Inilah salah satu ya contoh yang Mas Emon ngasih rekomnya itu stop ya, invalid ya. Gitu. Tapi ya begitulah market ya, teman-teman. Nah, yang menarik di sini kalau kita pantau lagi secara strukturnya ya memang teman-teman ngeliat nih di sini turun gitu kan, masih downtrend gitu kan dalam sebuah channel gitu kalau misalnya kita lihat gitu kan. Tapi ya lama-lama kok iya ya, supportnya ternyata di situ-situ aja nih di 1245 gitu kan. Ya padahal di sini mau kelihatan nih, wah ada potensi lanjut turun. Nggak taunya harganya disorong naik, terus kemudian sideways lagi nih 1245 sampai 1275. Nah, jadi inilah area ini yang kita pantau nih. Kita nggak tahu dia sampai berapa lama di bawah sideways, tapi kita udah tahu nih, oh iya nih, di harga 1245 kita sudah melihat harganya itu sideways ya. Nah, nanti kita cek nih, kalau dia akumulasi atau ngumpulin barang, ya tinggal dicek. Ini nanti 1275 ada potensi naik lagi apa? Enggak gitu ya.
Nah, tinggal teman-teman cek untuk si Medco gitu kan. Nah ini akum nih, cakep ya. Ini cakep nih. Untuk hari ini akum, tapi ya kalau misalnya teman-teman jumlah 3 hari ke belakang ya kurang lah, akumnya kurang gede gitu ya. Tapi ya kalau misalnya besok dan lusa masih bisa berlanjut ya bagus gitu. Sama balik lagi ya, udah masuk mau akhir tahun, jangan terlalu banyak ekspektasi. Kalau misalnya dia masih di situ-situ aja, at least teman-teman sudah punya catatan untuk dipantau gitu ya. Oke, Medco nih udah koreksi nih. Kalau dari atas, kalau dari atas ya kita cek, wah koreksinya udah berapa nih mas gitu ya. Ini koreksinya udah sekitar 20-an% dari 1600. Jadi oke buat masuk sebenarnya oke, tapi ya tinggal tunggu momentum nih. Momentumnya bagus, baru teman-teman eksekusi. At least sudah punya catatan lah ya. Gitu. Nah, untuk Medco misalnya di sini ya, Nah, untuk Medco sama ya kayaknya masuk-masuk minyak YU, ZP, BK ya. Dari tadi kita lihat mereka-mereka doang. Nah, si AK juga ada masuk. Di sini retailnya masih absen. And then teman-teman lihat, oke XL udah buang nih, XL, DP, XL, YP sama XC biasanya hadir nih. Nah, nih XC ya. Dan ini juga agak sepi ya kan. Jadi ya kalau mau consider untuk swing di Medco ya bisa aja gitu ya. Menarik ya, lumayan menarik, tapi kita perlu satu kali lagi lah kalau dia bisa masih berhasil naik ya ini akan oke banget gitu ya teman-teman ya. Gitu. Oke. Menarik ya untuk Medco ya, masih sama, masih cakep banget. Terus kita next lagi teman-teman ya. Kita next lagi ke Energ ya, energi ya. Nah, untuk energi yang Mas Emon spot pertama kali adalah stochastic slow ya. Biasa nih, ini kan udah agak curam ya. At least sebelum dia bertemu dan crossing ya, begini nih misalnya, set gitu ya, terus begini nih. Nah, ini ya kita melihatnya potensinya masih akan ada sekali lagi turun lah ya. Ya sehari 2 hari turun wajar lah kalau ngeliat posisi sudah gini ya, sudah dari dead cross dari atas. Nah, tinggal dicek. Nah, kalau misalnya yang namanya energi ini turun lagi di bawah 1415 ya, di bawah 1385 let's say ya. Ini ada potensi untuk turun ke bawah gitu ya, karena ternyata dia nggak mampu nih untuk nahan harganya. Tapi ya baik lagi nih, kalau di sini flag pattern gitu ya, jadi potensi naik tetap ada ya, tetap fair lah Mas Emon yang ngelihatnya. Tapi di sini kita confirmnya pakai apa? Kita confirmnya nanti pakai foreign flow gitu ya. Di sini 1500 terjadi rejection, wajar nggak? Wajar gitu ya. Sini nih area ya hampir area resistance lah gitu ya. Jadi wajar nggak? Ini sangat wajar. Nanti kita tinggal cek untuk foreign flow-nya apakah menarik atau enggak. Kalau misalnya nggak terlalu menarik, lebih baik teman-teman wait and see dulu gitu ya. Nah, energi buang ya. Jadi udah ngeliat energi buang 35M. Hati-hati dipantau dulu, jangan terburu-buru. Tetap lebih bijak kalau teman-teman ngeliat, wah udah jebol nih mas. Nah, saatnya masuk gitu ya. Tuh, jadi kalau sekarang belum yakin nggak apa-apa, jadikan watchlist teman-teman ya. Nah, oke, kita lihat buangannya gede ya. Jadi ada polanya nih. Masuk 52M, outflow, keluar outflow 52M. Sideway dulu ya, naik 7% tapi cuma akumnya 1,2M, 2M doang. Habis itu buang 21M, akum 3,6M, habis itu dia outflow lagi 35M. Tinggal kita cek nih, siapa bro yang buang barang dari energi. ENRG. Nah, ini ya XL, XC, YP mana YP? Nah, YP hadir semua ya mereka ya. Nah, XL, YP, XC udah FOMO nih di atas nih ya, udah FOMO di atas. Jadi tunggu dulu kalau di bawah koreksi dan teman-teman ngelihat wah XL keluar, nah baru waktunya masuk gitu ya. Nah, jadi yang buang siapa? Nah, si aku teman-teman ya harus agak worry sedikit ya. Kalau aku buang berarti akunya buang barang ya. Berarti lari ya, akunya lagi lari. Ya ditunggu aja dulu nih, kalau dia balik lagi baru kita masuk gitu ya. Jadi follow big money-nya lah gitu ya istilahnya. Ini XL masih di kiri ya, langsung diguyur sama si aku gitu ya. Jadi wait and see dulu lah untuk energi gitu ya. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi dipantau-pantau dulu lah ya, jangan ya kalau misalnya mau coba ya titip sendal satu lot lah teman-teman lah ya. Tapi kalau menurut Mas Emon sih lebih baik teman-teman tunggu dulu gitu ya. Lanjut lagi kita ke Elsa. Nih Elsa juga nih ya kayaknya agak-agak kopong ya tadi ya. Nah Elsa teman-teman ya. Nah ini juga sebenarnya dipantau-pantau terus tapi nggak ada yang mau ngangkat Elsa nih piye ya.
Nah, ini Elsa, teman-teman. Nah, kalau dari struktur harganya ya kurang nggak ya? Ini kurang gitu ya. Kenapa ya? Karena dari MA aja lah gitu ya, biar gampang ya. Karena ya di sini kagak ngasih lihat bener-bener structure lower high-nya kita nggak dikasih lihat ya. Nyaru banget lah, karena kebanyakan sideway. Nah, tapi lihat nih, di bawah berapa? MA5, MA10, MA100, potensi ke bawah yes masih. Terus ini juga memang udah GC sih di area oversold, tapi kagak dikasih naik lagi, berpotensi turun kayak gini, ya ini masih berpotensi ya, kalau dia masih ngilang ke bawah ya akan turun gitu ya, potensinya ya, probability-nya. Jadi next target pantau dulu ke bawah 486, kalau misalnya seandainya ditembus lagi ya dari 492. Nah ini tinggal dicek nih, kalau foreign flow-nya bagus nih, di sini akum ya, mungkin akan beda analisanya ya. Tapi kalau misalnya masih sejalan nih, kita lihat, oh iya nih, Elsa masih ada buangan gitu ya. Nah ini masih ternyata ya, berarti linear teman-teman ya, masih korelasinya masih searah gitu ya. Harga sahamnya turun, MA510-nya juga dia crossing ke bawah, and then kita lihat asingnya masih buang ya, jadi masih konsisten buang dari tanggal 16 sampai 22 ya, kalau dari semingguannya, sama dari tanggal 8 sampai tanggal 22 ya, 8 Januari sampai 22 ini juga kita lihat masih ada net sell dari asing gitu ya. Nah, Elsa yang beli siapa? Balik lagi, XL, YP, XC ada nggak? Nah, ada ya, lengkap ya. Lengkap, volumenya ya lumayan lah, netral lah, netral. SQ ada beli, buang barang siapa? Aku, ZP, TP, KJ. Nah, kalau ketua-ketua kita keluar, wait and see dulu ya, as always, seperti biasa. Jangan sampai sangkut, itu aja ya, teman-teman ya. Itu ya. Nah, lebih begitu, terus. Raja tiba-tiba ngacir ya. Luar biasa Raja ya. Padahal sebenarnya aku agak sedikit bearish ya buat Raja ya. Tapi ya itulah ya teman-teman ya. At least buat yang punya barang di Raja kagak jadi turun ya. Semoga happy lah ya. Nah Raja kalau kemarin analisisku sih ngelihatnya bahwa agak serem ya ngelihat di bawah sini ya. Tiba-tiba gap up di bawah naik. Ya bagus lah selama dia masih bertahan di 5575. Ya berpotensi naik. Yes masih. Tapi tetap ingat ya, kalau tiba-tiba dia mengalami pelemahan dan agak sedikit berpotensi untuk jebol di 5575, ya ini ada gap yang harus ditutup gitu ya teman-teman ya. Ups. Kurang lebihnya begitu kalau dari technical ya. Dan kalau teman-teman lihat, ya bersyukurlah kalau ini dikasih sebagai area momentum untuk dia kembali naik ya. Kenapa? Karena kan di sini GC ya. Oversold, dia crossing ke atas, berarti kan golden cross ya, ada potensi untuk dibawa naik lagi gitu ya. Iya, betul ya. Aku kira juga akan ada potensi nutup gap. Karena tetap ya, pada akhirnya gap itu adalah, secara teknikal adalah utang ya teman-teman ya. Adalah utang, jadi cepat atau lambat dia harus terpenuhi gitu ya. Itu teorinya, secara teknikal gitu ya. Jadi, kalaupun nanti dia dibawa naik lagi dan dia close di atas 5.900, ya udah jadinya bullish. Karena kita bisa lihat ini sebagai higher low. Bagus gak? Jadinya malah makin bagus ya untuk si Raja. Gitu aja. Terus kita lihat asingnya masuk ke di Raja. Nah, Raja hati-hati ya. Kenapa Mas hati-hati? Dicek dulu. Kenapa? Kemarinnya harga turun, asingnya akum. Oke. Besoknya apa? Besoknya harganya naik, asingnya outflow. Nah, ini harus dipantau gitu ya. Kenapa? Karena kita nggak lihat yang linear ya. Kita sukanya ngelihat asingnya masuk, harganya naik, asingnya keluar, harganya keluar. Yang bagus ya kalau asingnya masuk, harganya turun. Ini ada potensi retailnya jualan. Kalau misalnya harganya naik agak tinggi terus foreignnya cabut, nah ini salah satu di materi kita ya, buat di intensive class ini harus teman hati-hati. Nah tinggal dicek nih untuk si Raja. Nah di tanggal 22 ya, di hari ini ada ZP nyampur sama XL, ada XC juga, ada YP, ada XC ada. Nah ini XC, XL, YP-nya buang barang kah? Ntar kita absen dulu retailnya temen-temen ya. Nggak ada, oke. Jadi ya at least kita lihat lah, ada XL sama XC. Nah ini kan nyempil ya antara BB, di antara BB, BK, DH sama ZP gitu ya. Jadi kalau misalnya agak-agak goyang dia turun ke bawah ya udah tahu lah ya. Kenapa? Karena yang agak ramai di sini untuk retailnya. Buang barang TP, HP, AI, dan CC. Ya kalau dari sini sebenarnya nggak bisa ngambil kesimpulan, tapi ya teman-teman tinggal lihat. Untuk si ZP, kalau misalnya besok masih relatively akum ya, ada potensi naik, ada.
Tapi tetap nih dilihat, biasa ya dipantau dulu. Kenapa? Karena ya asingnya outflow lagi. Tapi tetap lah kalau teman-teman yang sudah punya barang di bawah ya ini tinggal di hold gitu kan. Kalau yang baru punya barang di sini ya dipantau-pantau ya, yang baru masuk hari ini mungkin dipantau-pantau dulu. Kalau seandainya dia naik ini oke banget. Itu ya, tapi tetap lah kalau ini MA5 besok dilewatin aja nih 6.000 ya. Oh, ini oke banget nih, ada potensi untuk kembali naik gitu ya, karena momentumnya juga udah oke. Berarti kita benar tinggal cetek, tinggal tunggu aja nih dia crossing naik apa enggak gitu ya. Oke, untuk raja ya. Next, ratu. Nah, untuk yang namanya ratu, teman-teman ya, untuk yang namanya ratu, ini juga sama ya, agak-agak serem waktu dibawa ke sini ya. Yang namanya kita merespon kan, nah tiba-tiba, nah kita cek nih, mas ini ada ekor loh di bawahnya nih, set. Nah, terus hari ini juga ada ekor loh mas, set gitu ya. Tandanya apa? Oh, demandnya masuk lagi nih di ratu gitu ya, berarti never die dia ya. Wah, 10.000 masih ada yang berani hajar gitu ya, masih ada yang berani HK gitu kan. Tinggal cek nih, kan 9.600 ya, habis itu naik lagi. Pahaha serok di Raja Ratu, HP jualan. Nah, tinggal kita cek nih foreign flow-nya. Yang penting foreign flow ya, kalau dia siapapun asingnya kalau dia beli ya bagus, kalau dia jual coba pantau dulu. Nah, ini harga naik, asingnya keluar ya. Ya sebenarnya bagus sih 2 hari terakhir ya. Tanggal 18, tanggal 19 kita lihat asingnya keluar ya. Asingnya inflow tapi harganya turun. Nah, itu yang menarik. Sekarang kebalik nih, sama ya kayak case-nya Raja. Harganya naik, asingnya keluar. Tinggal dicek. Retailnya absen dulu. Nah, top 1 ya XL, PD, YP, XC bisa ada hadir gak? Gak hadir. Nah, ini PD nyaru-nyaru juga ya. Kadang dia bisa jadi bandar ya, karena ada underwriter. Sama kadang juga dia bisa nyaru sebagai retail. Dan dipantau nih XL, PD, sama YP ya. Dicek. Lihat, langsung responnya apa? Responnya BK aku ya, ada Kangguir CP buang barang gitu ya. Jadi wait and see dulu, tetap teman-teman pantau-pantau dulu. Kenapa ya? Karena ya kan kelihatan di sini nih. Nah, gini ya. Nih, sini yang buang. Gitu. Tapi ya kalau misalnya dari momentum oke nggak Mas? Kalau secara tren ya. Kalau secara tren oke nggak ya? Ini oke. Karena ya bagusnya kan kita ngelihat ketika harga itu naik ya, janganlah dibawa naik jebret gini ya. Jangan dibawa naiknya agresif terus tiba-tiba turun habis itu melandai kayak apa? Kayak dada. Gitu ya. Di sini kita ngelihat oh dia cakep nih. Kenapa? Karena karena ketika dia turun dia create yang namanya higher low. Terus di sini lagi oh dia create lagi nih namanya higher high. Habis itu ketika harga di bawah naik ya breakout, dapat all time high lagi, dapat harga high lagi, terus dia koreksi lagi. Jadi teman-teman nggak takut buat masuk. Kenapa? Karena harganya dijaga terus gitu ya. Emang ada koreksi, ada naik, ada koreksi lagi, ada naik lagi. Itu ya. Buat yang kurang paham. Nah di sini ya kita cek, oh iya nih ini ada potensi nih untuk harganya naik lagi gitu kan. Untuk si Ratu. Nah ini tinggal kita cek bisa nggak nih dia untuk klaim 10.000. Kalau besok dia kuat nih di atas MA5 dan di atas 10.100, ya ini tetap ada potensi untuk naik. Kenapa ya? Berhubung teman-teman lihat ini bagus banget. Mau crossing yang mau GC, mau golden cross di area oversold. Siapa sih stochastic slow-nya? Gitu ya. Jadi ini cakep lah ya. Oke. Jadi kurang lebih gitu, tapi pantau-pantau juga. Jangan sampai kita kegocek. At least teman-teman sudah bisa jadi pantauan buat yang belum punya barang. Kalau yang udah punya barang gimana Mas? Silakan teman-teman hold keras gitu ya. Oke, kurang lebih begitu untuk Ratu teman-teman. Luar biasa ya. Nah, nextnya Pegas ya. Pegas. Nah, untuk Pegas teman-teman. Nah, ya di sini kita cek ya kayak biasa ya Mas Emon sih ngeliatnya untuk Pegas itu udah lama banget sih sebenarnya Mas Emon udah bilang nih lama ya berbulan-bulan lalu Pegas tuh bisa naik ya kalau misalnya dia seasonnya tuh biasa akhir tahun ya. Udah lama banget ya, tapi tak bilang memang disclaimer-nya adalah saham ini naiknya lama banget gitu ya. Lama lah, lemot gitu kan. Tapi ya oke, naik ya. Nah, kenapa tak bilang bagus ya? Si Pegas karena ya kalau teman-teman cek di sini si Pegas ini
Ini akum terus ya. Ya dari kapan ini akumulasi dari bulan 11 ya. Akum terus ya, harganya naik pelan-pelan jadi bagus gak? Ya, ini bagus. Tuh ya. Ya itu aja sih, simpel ya. Di sini juga teman-teman ngelihat tanggal 22 asingnya akum lagi. Gede-gede lah, lumayan lah ya. Nggak masalah dia itu kecil, tapi at least bertahap tuh dia masuk terus gitu ya. Masuk terus, nggak buang-buang. Nah ini yang cakep gitu ya. Terus Pegas di sini. Ini kelihatan kan ketua kita beli ya, aku, PD, ZP, BB, KJ yang ngumpul semua lah mereka lah ya. CP dan kawan-kawannya ngumpul semua, beli paling banyak si aku. Terus cek lagi, oh iya nih yang jualan CC, NI, GR, AZ. Nah XL, XC-nya di bawah ya. Gitu. Jadi ya mungkin agak kurang diminati oleh retail ya, mungkin Pegas ya. Tapi apakah ada potensi naik ya, ini tetap masih ada ya. Yang next targetnya kalau bisa besok itu close di atas 2.900 ya, ke 9.660 lah gitu ya untuk naik lanjutannya. Tapi kalau misalnya nanti bisa lolos dari area ini ya ada potensi beneran ke 2.000. Nggak bisa muluk-muluk lah teman-teman ya. Kenapa? Karena memang pergerakan harganya kan cenderung lambat gitu ya. Gitu, oke? Untuk Pegas gitu aja, bagus gak bagus. Dan ini juga teman-teman lihat, kalau dilihat ini kan strukturnya, lihat nih ya. Dia sideway, terus dia naik, dia retest, dia naik. Ya kalau dia retest ke 1880 juga cakep sebelum naik lagi. Gitu ya. Higher low-nya teman-teman bisa lihat gitu ya. Jadi cakep buat Pegas? Yes, sangat cakep buat Pegas. Apalagi? Next, energi ya. Kayak energi. Nah, energi itu, wah ada yang punya Pegas berarti ya. Hidup Pegas. Nah, untuk Pegas ya ini juga sama teman-teman ya. Energi udah dibahas belum? Kok kayak dejavu ya? Oh iya, bener kan? Udah dibahas nih. Oh, kok kayak ada yang salah gitu ya. Energi silahkan di rewind ya teman-teman ya. Oh, udah mulai ngantuk nih kayaknya nih. ESA ya, nextnya ya. Nah ini ESA juga yang udah tak pantau ya dari tadi ya. Tiba-tiba harganya naik ya 5,6% dan strukturnya cakep gak teman-teman? Ini cakep banget nih, jebret gitu ya. Dibawa sideway ya kan, ESA kan udah lama lah kita pantau-pantau dari sini ya. Dari pucuk 680 ya, akhirnya kagak kebawa-bawa dah, gitu ya. Nah, tiba akhirnya ya di sini MA100, MA10, MA5 ngumpul, akhirnya ditarik lagi naik ke atas. Nah, kita butuh posisi nih, kita butuh cek di sini akumulasi tinggi apa enggak. Kalau di daerah ini akumulasi ya kita bisa ngeliat si yang namanya ESA berpotensi untuk naik lagi besok gitu ya. Nah, untuk ESA di sini tinggal dicek. Ups. Nah, luar biasa ya, ZP masuk gede banget ya. ZP, BK, YU, DX, LG masuk semua. Tinggal kita cek foreign-nya seperti apa untuk ESA, akum lah. At least kita lihat akum ya. Tapi ya teman-teman harus cek lagi nih. Untuk si yang namanya ESA itu dia benar-benar masuk gedenya sekarang gitu. Sorry. Baru masuknya sekarang gitu kan. Ya 6M-nya sekarang, ya 7 sama 4-nya itu 2 hari lah buangan gitu ya. Sama di sini masuknya paling gede memang 20M ya. Kita tinggal lihat nih. Waktu ESA 15 siapa yang masuk gitu kan ya. Tinggal dicek. AK ya. Jadi ini kayaknya AK dan ZP punya barang banyak nih. Coba kita lihat 15 sampai 22 AK dan ZP pegang barang. Retailnya ada nggak? Retailnya nggak ada nih ya. Banyak nggak ada. Nah retailnya jual ya. XL, XC dan YP. Sama RF lah. Nih RF nggak tahu ya dia siapa. Buana. Kayaknya pegang barang ya. Ini nggak tahu lah. Ini salah satu yang jual Superbank ya. Yang paling banyak ya. Iya nggak sih? Oh nggak deh, dia beli. Upsi. Itu ya. Jadi ya menarik ya, jadinya menarik ya, bisa teman-teman jadi pantau lah ya. Karena apa? Karena tiba-tiba harganya kuat lagi di sini. Kalau dia lanjut akum ya, menurut Mas Eman akan ada potensi untuk naik ya. Sebenarnya ini delay lah. Kayaknya memang konsensus tuh kalau tak baca ya. Ini Blue Ammonia ya kalau teman-teman tahu ya. Ini bagus lah, tapi belum kerespon ya. Sempat kerespon di 710 kemudian dibanting. Nah ini dikasih lagi nih kesempatan ya buat entry di
ESA gitu ya. Itu aja teman-teman, overall bagus, tapi tetap kalau misalnya nanti turun ya teman-teman pantau di 620 ya. Kalau jebol di bawah 620 harus lepas barang dulu supaya teman-teman nggak nyangkut dan bisa beli di harga lebih bawah. Oke, gitu ya. Jadi cakep sekali teman-teman ya. Sampai ESA. Oke. Jadi kurang lebih gitu ya update untuk oil and gas, teman-teman ya. Jos ya. Pada ada rebound yang di bawah-bawah juga banyak. Hati-hati untuk energi, dipantau-pantau dulu, jangan langsung masuk ya teman-teman ya. Kalaupun mau masuk titip-titip sendal, at least di akhir tahun tuh udah ada gitu ya. Di awal tahun tuh udah bisa, nanti kita coba kira-kira apa lah ya yang bagus untuk masuk lagi gitu ya. Oke.